pertemuan pertama kita setelah sekian lama. Ya, setelah 7 purnama baru kita ketemu lagi. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah tentang osteologi. Saya kira yang akan saya bawakan ini agak berbeda ya dengan materi biomedik. Saya anggap bahwa kalian ini sudah hatam tentang osteologi di biomedik. Jadi yang saya akan bawakan, tunggu saya share screen dulu ya. Bulan lalu. Jadi? Bulan 4 karena sekarang baru tanggal 10. Itu sudah kelihatan ini Vito? ABY dok. Oke, jadi saya akan membawakan osteologi, tapi dalam aspek anatomi berbasis klinis. Jadi apa perbedaan yang kalian sudah dapat di biomedik dengan apa yang kalian dapat di persistem? Di biomedik kalian mendapatkan materi-materi yang sifatnya konvensional. Jadi semua struktur, morfologi, dan lain sebagainya sampai sekecil-kecilnya wajib kalian ketahui. Nah, pada osteologi kali ini, kami menganggap bahwa kalian itu sudah menghafal betul semua struktur-struktur terkecil dari tulang. Dalam hal ini di osteologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih aspek klinis yang bisa kita dapatkan dari ilmu osteologi yang telah kalian dapatkan. Nah, ini kalian semua lihat baik-baik ya. Karena soal ujian kalian itu tidak akan jauh-jauh dari capaian pembelajaran. Ini yang harus kalian dapatkan dan ini harus kalian tahu, hafal, dan kalian gapai selama pembelajaran anatomi, khusus di bidang osteologi. Nah, di bidang osteologi, di akhir kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan struktur anatomi osteologi, serta dapat menganalisis struktur tersebut dengan menghubungkan dengan aspek klinis. Jadi ini adalah grand teori, ini adalah capaian umum yang harus kalian gapai setelah kuliah ini berakhir. Kemudian ada pun beberapa aspek-aspek yang harus kalian dapat yang lebih rinci, yaitu kalian itu setelah kuliah ini itu kalian bisa menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara tulang dengan kartilaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan bagian-bagian tulang yang terdiri dari metafisis, diafisis, dan epifisis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana inervasi dan vaskularisasi yang ada di tulang. Kemudian kalian itu bisa menganalisis aspek klinis dari tulang kranium. Apa-apa aspek klinis yang bisa kalian dapatkan. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis aspek klinis dari tulang vertebra. Kemudian kalian juga dapat menganalisis aspek klinis dari tulang membri superior dan membri inferior. Nah, jadi adapun beberapa tulang-tulang yang lain kalian akan dapatkan di blok lain. Misalnya toraks. Toraks itu nanti kalian akan dapatkan kalau kalian masuk di respi. Karena itu akan ada berhubungan dengan respi. Meskipun memang di muskuloskeletal itu juga kalian akan pelajari, tapi lebih rincinya kalian nanti akan mempelajari aspek tulangnya. Jadi kalau kranium ini nanti mungkin kalian akan pelajari lagi di neuro, tapi itu dari aspek internalnya. Nah, aspek
kraniumnya itu dibahas di osteologi. Tulang vertebra juga kalian mungkin akan bahas di neuro, tapi itu aspek sarafnya, tapi bukan aspek tulangnya. Dan ekstremitas. Jadi os membri superior dan inferior sama saja dengan ekstremitas inferior dan ekstremitas superior. Oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya ingin coba bertanya-tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang ini? Coba, Rabiatul. Tabe dok, ya dok. Nah, apa yang kau ketahui tentang apa itu perbedaan tulang dengan kartilago? Tabe dok, mohon maaf sebelumnya kalau saya dok, kalau menurut saya tulang itu dok yang menyusun rangka kita dok, dan kalau kartilago itu macam tulang rawan yang ada di beberapa bagian tubuh kita dok, seperti di lutut dok, tabe dok. Iya. Itu saja. Tabe dok, ya dok. Oke. Coba Nur Sadika. Apa yang kalian ketahui, apa yang kamu ketahui tentang perbedaan kartilago dan tulang? Tabe dok, kalau kartilago itu biasanya susunannya dari sel kondrosit dok. Kalau tulang ada juga, kalau tulang dok ada biasa disebut tulang rawan dan tulang keras. Sekarang Ahmad Irawan. Oke, enggak usah. Oke. Kita masuk saja ke materi ya. Ini sampai jam 12, Di. Mana ketua kelas ini? Ini sampai jam 12, Di. Tabe dok, dijadwal sampai jam 11.55 dok Tabe. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi mungkin kalian sudah pahami bahwa sistem skeletal itu dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Ada yang disebut dengan skeleton aksial dan ada disebut dengan skeleton apendikular. Nah, apa yang dimaksud dengan skeleton aksial? Jadi skeleton aksial adalah suatu tulang yang terdiri dari beberapa tulang-tulang seperti tulang tengkorak, kranium, columna vertebralis, costa, dan sternum. Kenapa dibilang tulang skeleton aksial? Karena sebenarnya tulang ini merupakan tulang yang berada di sumbu tubuh, di sumbu aksial. Nah, jadi makanya kadang juga tulang-tulang aksial ini atau biasa juga tulang-tulang ini disebut dengan tulang-tulang singulum. Jenisnya singulum. Nah, kenapa dibilang dia singulum? Ekstremitas. Jadi kelompok-kelompok tulang singulum ekstremitas superior karena tulang-tulang tersebut itu mempunyai pergerakan yang terbatas. Sedangkan skeleton aksial itu adalah skeleton yang berdiri pada sumbu tubuh. Nah, kita lihat pada gambar ini di kuning, di tulang yang berwarna kuning ini adalah termasuk tulang aksial. Sedangkan skeleton apendikular itu adalah tulang-tulang yang berada di sebagai tulang penggerak. Nah, nanti yang skeleton apendikular ini nanti itu yang akan
bagi menjadi dua. Sorry. Jadi skala garis besar terbagi dari dua, aksial sumbu tubuh dan ada yang di daerah perifer atau di samping dari tulang tersebut yang disebut dengan skeleton apendikular atau tulang-tulang yang memang bergerak atau yang mempunyai fungsi bergerak atau mempunyai fungsi pergerakan. Nah, pergerakan dari tulang-tulang apendikular inilah yang dibagi menjadi dua. Ada yang disebut tipe cingulum ekstremitas superior, ada yang disebut dengan liberal. Jadi liberal ekstremitas superior. Maksudnya tulang-tulang ini bergeraknya bebas, sedangkan cingulum itu dia terbatas. Nah, sekarang kita masuk. Jadi tulang yang kita mempelajari itu dia terbagi menjadi dua. Ada tulang dan ada tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Disebut dengan kartilago. Nah, tulang-tulang rawan atau tulang kartilago, kartilago adalah jaringan ikat. Jadi tulang rawan atau kartilago itu merupakan jaringan ikat avaskular. Kenapa dia jaringan ikat avaskular? Karena fungsi tulang rawan itu sebenarnya secara fungsional dia terletak di bagian jaringan lunak ataupun di bagian permukaan dari tulang. Karena itu dia sifatnya itu sebenarnya lunak. Nah, karena sifatnya lunak, tidak sekeras tulang kompakta, jadi tulang kompakta yang tulang yang keras. Karena itu dia sebenarnya disusun tidak memiliki pembuluh darah. Jadi dia cuma bersifat seluler, di mana isinya terdiri dari serabut-serabut ekstraseluler yang terbenam di dalam matriks yang mengandung sel-sel. Nah, jadi dia cuma berupa matriks saja yang berisi sel-sel. Jadi nanti dia berdegeneratif, terus seperti kulit kita. Nah, fungsinya selain tadi menyokong jaringan lunak, dia juga sebagai barier gesekan. Karena itu pada sendi itu banyak tulang rawan. Kenapa? Itu supaya barier, supaya tidak terjadi gesekan. Karena kalau terjadi gesekan maka akan terjadi trauma pada tulang tersebut. Nah, lama-kelamaan akan terjadi kelainan. Sedangkan yang ketiga memungkinkan perkembangan dan pertumbuhan tulang-tulang panjang. Jadi kebanyakan perkembangan dari tulang yang masih imatur itu diawali dengan adanya tulang-tulang rawan yang nanti dia akan berkembang pada masanya akan menjadi sifatnya tulang kompakta. Seperti itu. Nah, tulang rawan itu terbagi menjadi 3. Nah, nanti akan dibahas lebih detailnya di histologi ya. Jadi ada yang dibagi menjadi tulang rawan hialin atau cartilago hialin. Nah, paling banyak ini dia ada di permukaan sendi tulang. Jadi rata-rata di tulang kita, di persendian kita itu terdiri dari tulang hialin. Nah, sedangkan cartilago elastin atau elastis itu paling banyak Oke. Jadi tulang elastis dia mengandung sabut-sabut kolagen yang biasanya membentuk suatu struktur yang kita kenal dengan daun telinga. Contohnya, coba pegang semua daun telinganya. Coba pegang semua daun telinganya. Nah, ini aurikular. Nah, itu kalau kita pencet agak keras kan? Coba pencet keras. Coba pencet agak keras sedikit. Nah, dia berbeda dengan kulit.
Karena kenapa? Di dalam aurikular itu terdapat tulang rawan elastin. Itu yang membentuk. Sedangkan ada juga yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Jadi tulang rawan fibrosa itu memang tetap sama, dia mengandung serabut-serabut kolagen, tapi biasanya tulang rawan fibrosa ini dia berada di diskus intervertebralis. Diskus intervertebralis itu dia adalah bantalan yang ada di tulang belakang kita ya, di vertebra. Jadi dia itu membuat bantalan supaya tidak terjadi efek depresor antara tulang intervertebralis. Nah, jadi itu semua fungsinya. Tunggu sebentar ya. Halo? Halo? Belanjaan kok ada yang nggak nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tulang kompakta atau tulang itu sendiri. Jadi tulang adalah struktur hidup yang keras. Jadi tulang itu sebenarnya benda hidup ya, dia bukan benda mati. Karena dia merupakan struktur yang mempunyai area-area metabolik sendiri. Karena itu dia sifatnya sebenarnya sel itu sendiri ya, jadi dia hidup. Sifatnya kaku dan kuat karena dia sebagai pembentuk rangka. Karena itu rangka tubuh atau tulang yang membentuk rangka tubuh itu disebut dengan skeleton. Nah, adapun beberapa bentuk yang kita sering kenal menurut ciri khas dari tulang kompakta itu sendiri, itu terdiri dari ada disebut dengan oslongum. Jadi oslongum itu adalah tulang-tulang panjang. Nah, biasanya tulang-tulang panjang ini dia berada di ekstremitas. Contohnya os femur, os humerus, tibia fibula, radius ulna. Itu adalah golongan dari oslongum. Sedangkan ada disebut dengan os brevis. Jadi os brevis itu dia tulang-tulang yang sifatnya lebar ya. Os brevis itu pendek. Jadi bentuknya itu pendek-pendek. Biasanya juga ada di ekstremitas. Jadi biasanya kita lihat tulang-tulang di carpalia ya, cuboideum, lunatum, dan lain sebagainya itu termasuk os brevis, golongan dari os brevis. Ada disebut os planum. Nah, os planum itu adalah tulang-tulang yang sifatnya lebar. Nah, salah satunya itu paling banyak di daerah cranium, di neurocranium. Contohnya Calvaria cranii. Jadi dia bentuknya seperti mangkok ya. Jadi Calvaria cranii. Kemudian ada juga yang sifatnya os pneumaticum. Jadi os pneumaticum ini adalah tulang-tulang yang berongga. Nah, kita lihat banyak rongga-rongga, misalnya di maksila. Os maksila itu dia banyak rongga-rongganya kan. Ada juga beberapa di os sphenoidalis yang dekatnya lamina cribosa itu juga banyak itu pun banyak rongga-rongganya. Dan banyak lagi tulang-tulang lain yang berongga. Kemudian ada disebut S irregularis. Jadi os irregularis ini yang mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Jadi ada bentuk tumpul, ada bentuk tajam, spinosum, tuberculum, dan lain sebagainya. Nah, tulang-tulang ini yang disebut dengan os irregularis. Contohnya itu misalnya vertebra. Ingat dari vertebra 1, cervical sampai coccygeus mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Meskipun dia adalah satu tulang. Nah,
disebut satu tulang vertebra, tapi bentuk-bentuknya ada mempunyai ciri khas. Makanya dia disebut dengan tulang sifatnya irregular. Jadi sesamude itu contohnya itu pada jari-jari ya. Jadi itu tulang-tulang yang kecil. Itu tulang-tulang kecil. Itu anatomi tulang. Jadi tulang itu kita lihat pada gambar terdiri dari biasanya di bagian luar. Jadi di bagian luar itu terdiri dari jaringan yang padat. Nah, biasa disebut dengan substantia compacta. Makanya disebut biasanya tulang itu tulang compacta. Nah, karena dia mempunyai struktur yang sangat keras. Jadi lapisan yang sangat keras ini yang disebut dengan substantia compacta. Biasanya lapisan compacta ini jadi dibungkus oleh suatu selaput. Nah, ini ada selaputnya. Selaput dari tulang itu disebut dengan periosteum. Jadi periosteum itu adalah pembungkus dari tulang itu sendiri. Nah, fungsi dari periosteum itu selain melindungi dari tulang, jadi tulang tersebut juga mempunyai fungsi reparasi. Jadi kalau ada kerusakan yang sifatnya baik itu secara makro maupun mikro, maka bagian-bagian dari periosteum ini membantu untuk sifat regeneratif. Makanya tulang kalau patah itu dia bisa kembali tersambung lagi. Karena ada fungsi regeneratif. Nanti kalian akan pelajari di fisiologis ya, bagaimana fungsi-fungsi sel-sel di tulang. Ada disebut dengan sel osteoblast, ada disebut dengan osteoclast, ada disebut dengan osteofit. Nah, itu fungsinya untuk membongkar dan reparasi dari tulang. Nah, kita lihat di tulang ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian proksimal, ini bagian distal, dan ini bagian korpus ya. Nah, pada bagian proksimal itu dia terdiri dari dua. Jadi ada disebut dengan metafisis proksimal. Nah, jadi ini daerah metafisis. Oke, ini daerah metafisis. Ini adalah daerah metafisis. Terus nanti ada daerah diafisis itu di tengah. Kemudian ada disebut ini daerah epifisi. Nah, daerah epifisi. Nah, jadi epifisis, daerah epifisis atau linea epifisiae ini di mana dia mempunyai fungsi peralihan. Jadi pada saat masa perkembangan remaja, inilah daerah tulang yang memanjang. Tadi saya bilang bahwa ada kartilago apa yang sifatnya berada di tulang? Apa? Ada hialin, kartilago? Dok, kartilago hialin, Dok. Ya, kartilago hialin. Jadi kartilago hialin ini banyak terdapat di linea epifise. Karena itu kenapa pada anak-anak itu mudah cepat tinggi. Jadi bukan daerah diafisis ya. Jadi bukan daerah diafisis yang memanjang. Nah, jadi daerah epifisis ini yang akan memanjang pada saat terjadi proses perkembangan tulang. Nah, di dalam jadi bagian luar yang padat ini disebut dengan substantia compacta, sedangkan yang di dalam ini yang berwarna kuning yang berisi sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah medula atau biasa disebut medula osseum flava ya.
Jadi sumsum tulang itu ada dua. Ada sumsum tulang yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Nah, yang kuning ini disebut medulla osseum flava. Nah, terus ini di bagian tengah ini disebut dengan bagian spongiosa. Jadi substantia spongiosa. Nah, di dalam ini sebenarnya adalah medulla osseum. Di medulla osseum ini terdapat ada medulla osseum flava. Dia berwarna kuning. Nah, kemudian ini ada ini kira-kira tulang apa ini, Dek? Ayo, tulang apa ini? Tabe dok, os humeri dok. Tandanya bilangin os humeri. Tabe dok, ada fossa oleh kraninya dok. Tabe. Oke, pintar. Siapa yang menjawab tadi? Siapa yang menjawab tadi? Tabe dok, Alvito dok. Tabe dok, saya dok. Alvito dok. Saya. Saya nama Vito. Iya, betul. Jadi ada ini fossa oleh krani. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Jadi untuk sini. Kenapa ini? Ini minum tadi pagi, bisa jadi lagi diminum. Stop itu. Stop ini, jangan ini. Dia minum itu. Yang saya kasih mau saja, karena itu lebih aman. Iya. Makasih. Iya. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi dari tulang itu dia terdiri dari beberapa pembuluh darah arteri dan vena yang masuk. Nah, jadi dia masuk ke kanalis Havers ya. Saya lupa kasih lihat. Nah, ini. Jadi kadang disebut kanalis Havers, kadang juga disebut kanalis nucleus. Nutritious. Jadi ada lubang di tulang, itu tempat masuknya arteri nutrisia. Jadi arteri nutrisia ini adalah arteri yang masuk ke dalam medulla osseum itu untuk memperdarahi sumsum tulang di sini. Nah, jadi arteri nutrisia akan masuk melewati substantia compacta melalui dari kanalis nutritious. Nah, tadi ini anggap ini dia sudah masuk melewati periosteum di dalam kanalis nutritious akan masuk ke dalam medulla osseum, baik vena dan arteri nutrisia. Sedangkan saraf-saraf kecil, kita lihat ini ada saraf nervus periosteal, ini cuma berada di periosteum. Dan itu pun letaknya tidak banyak. Coba kalian bayangkan kalau tulang itu mendapat persarafan yang banyak. Maka setiap kali kalian jalan akan terasa sakit. Apalagi kalau kalian tulangnya terbentur. Sedangkan terbentur sekarang saya sakitnya minta ampun, apalagi kalau terlalu banyak saraf. Nah, makanya saraf itu cuma berada di periosteum saja. Karena itu kalian lihat pada beberapa kasus, kalau misalnya ada luka yang dimana terjadi bone export, misalnya luka infeksi yang lama, nekrose, sudah biasa, sudah tulang-tulangnya kelihatan, itu mereka tidak rasa lagi. Biar itu tulangnya biar itu tulangnya dipotong atau di apa, mereka tidak rasa. Karena kenapa? Karena periosteumnya itu sudah mulai menghilang. Dan nervus periosteum ini sudah mulai juga berkurang. Sehingga tidak ada sensasi nyeri lagi.
Nah, tadi saya bilang umumnya arteri ini dia berfungsi sebagai nutrisi. Jadi dia menyuplai sumsum tulang di dalam tulang sponyosa dan lapisan-lapisan di dalam di bagian substansia kompaktanya. Nah, ini epifisial line ya. Ini garisnya. Ini tetap garis ini akan tumbuh ke atas. Nah, ini salah satu adaptasi klinis. Kenapa? Contoh kita lihat dalam foto radiologi bahwa tulang itu sebenarnya terus berkembang dan memanjang. Ini kita lihat. Pada A ini adalah tulang anak pada umur 3 tahun. Oke? Umur 3 tahun. Lihat, ini kayak patah-patah toh? Pada radiologi. Kenapa patah-patah? Ini sebenarnya bukan patah. Jadi tulang ini disusun oleh banyak tulang-tulang rawan hialin atau kartilago hialin. Karena kenapa? Proses perkembangan anak-anak kan pesat. Dalam 1 tahun itu, dia itu cepat sekali pertumbuhannya. Makanya kadang kalau kalian punya adik atau keponakan 1 tahun saja kalian tidak lihat, pas kalian lihat langsung kayak tinggi sekali mereka. Nah, itu karena kita lihat pada foto radiologi pada anak umur 3 tahun, ini perkembangannya. Nah, ini juga pada anak umur 10 tahun. B. Nah, kita lihat, ini yang sudah tulang dewasa. Ketika mereka sudah mulai aja, ini kita lihat tulang-tulang ruas-ruas tadi yang lebar itu sudah mulai menutup. Nah, ini sudah mulai menutup kan? Maria bilang. Iya, Kiki. Yes, siapa itu dicari Kiki? Dipanggil mamanya. Nah, sedangkan kita lihat yang D ini sudah tulang dewasa ini. Sudah tulang dewasa. Jadi artinya dia sudah tidak mulai lagi meninggi atau memanjang. Karena kenapa kita lihat ruas-ruasnya ini sudah mulai sempit. Jadi sudah mulai kompak dia. Nah, jadi sepanjang hidup memang di negara-negara barat kematangan tulang kerangka cenderung terjadi antara umur 20 sampai 25 tahun. Kalau kita itu sekitar 18 sampai 20 tahun. Nah, sampai usia kematangan, tulang kerangka tercapai perkembangan tulang biasanya mengikuti tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan sampai dia menjadi kompak, jadi tidak langsung. Karena itu, bayangkan kalau misalnya pas lahir, anak sudah kompak semua tulangnya. Maka itu organnya tidak bisa berkembang. Dia akan terjepit di dalam tubuh yang kecil. Nah, ini pembagian tulang kranium, pembagian tulang keseluruhan ya, yang kita bicarakan. Jadi tulang kranium itu dia ada neurokranium itu sekitar 8 buah, viscerokranium itu ada 14 buah, osicula auditoria, tulang-tulang pendengaran itu ada 6. Kemudian di kolum itu ada osioid 1, di trunkus itu vertebra itu 26, sternum 1, fossa 24. Ekstremitas superior itu 64, ekstremitas inferior itu 62. Jadi total tulang yang ada di tubuh kita itu sekitar 206 buah. Ini kita lihat. Ini kalian sudah hafal, minimal sejak kalian hafal ini adalah kranium. Ini adalah kranium. Ini adalah os vertebra. Jadi ini adalah os vertebra sampai ke bawah. Ini adalah os pelvis. Kemudian ini adalah clavicula. Di belakang ini scapula. Nah, ini adalah humerus, os humerus. Ini adalah radius. Ini adalah ulna. Kemudian ini adalah femur, patella, tibia, fibula.
Oke, cuma kalian harus hafal dulu secara garis besar. Pembagiannya kalian lihat ini per regio. Jadi ada tulang-tulang disebut regio kaput, tulang-tulang kranium, regio kaput. Ada daerah pelung atau leher. Di leher ini ada cervicalis sama osioid. Kemudian ada di toraks, ini ada costa dan sternum. Terus ada di regio abdomen. Regio abdomen itu dia masuk ke tulang-tulang lumbal, vertebra lumbalis. Kemudian di pelvis, regio pelvis ini ada tulang pelvis, os pelvis dan beberapa os vertebra mulai dari sacrum dan coccygeus. Nah, ini adalah regio femur, ada os femur. Terus ini daerah cruris namanya, daerah cruris. Dan yang terakhir ini daerah pedis. Kalau di atas itu adalah daerah brachium, di bawah itu antebrachium dan daerah manus. Jadi manus pedis ya, bukan pedis ya, pedis. Nah, aspek klinis. Apa yang bisa kita lihat dari aspek klinis dari tulang-tulang kompakta dan tulang-tulang rawat yang tadi kita sudah pelajari? Pertama, semua tulang itu bisa terjadi patah atau biasa kita sebut dengan fraktur, ya. Jadi yang namanya tulang karena dia sifatnya padat, keras, maka karena itu bisa terjadi fraktur atau patah. Biasanya terjadi akibat adanya pembebanan atau ada tekanan berlebihan secara eksternal. Patah tulang juga bisa terjadi secara internal tanpa ada roda paksa dari luar, itu akibat kualitas tulang. Nah, biasanya itu sudah terjadi osteoporosis atau pengurposan tulang. Pada kasus ini, tekanan yang normal pada tulang telah buruk kualitasnya sehingga menyebabkan patah tulang, atau biasa juga disebut dengan fraktur patologis. Jadi fraktur patologis itu adalah patahnya tulang bukan karena adanya pengaruh tekanan dari luar, tapi memang dalam kondisi tulang yang buruk. Nah, kalian harus tahu pada anak-anak, tadi kan kita sudah lihat kan perbedaan antara tulang anak-anak dengan tulang dewasa. Pada anak-anak, tulangnya itu masih berkembang, sehingga pada anak-anak jika terjadi fraktur, biasanya fraktur itu biasanya terjadi itu pada lempeng pertumbuhan. Jadi di daerah epifisis, ya, di daerah metafisis atau epifisis, jarang atau pada korpus batang tulang. Nah, biasanya patah tulang melibatkan gangguan kortikal sebagian atau sifatnya parsial saja, mirip dengan pecahnya cabang dari pohon muda. Sehingga pada anak biasanya itu terjadi yang disebut dengan fraktur Greenstick. Oke, fraktur Greenstick. Fraktur Greenstick itu adalah fraktur yang sebenarnya simple aja ya pada anak. Biasanya dia sembuh sendiri. Nah, sedangkan ada juga disebut dengan nekrosis vaskuler. Jadi tulang juga bisa mati ya, karena tadi sudah dikatakan bahwa tulang itu salah satu benda hidup, karena dia mendapatkan nutrisi dari darah. Nah, karena itu tulang juga bisa mati atau terjadi nekrosis avaskuler. Itu terjadi akibat dari kehilangan sementara atau permanen suplai dari tulang. Jadi tidak adanya darah dari arteri nutrisi yang masuk ke dalam tulang. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut. Sudah ada gangguan dari pembuluh darah. Silakan kalian baca saja, intinya ini ada gangguan suplai darah, makanya terjadi nekrosis. Kemudian tadi sudah katakan osteoporosis. Jadi osteoporosis ini penyakit di mana densitas mineral tulang itu berkurang secara signifikan. Hal ini menyebabkan tulang lebih mudah patah. Nah, biasanya patah tulang osteoporotik terjadi pada kolum osis femoris.
vertebra dan karpus pergelangan tangan meskipun osteoporosis. Kemudian berikutnya ada patah tulang epifisis yang tadi. Saat tulang kerangka itu berkembang, terdapat tahapan pertumbuhan yang cepat. Khususnya pada anak usia 7-10 tahun, itu perkembangan tulang yang cepat. Kemudian pada masa pubertas, ledakan pertumbuhan ini berkaitan dengan peningkatan aktivitas seluler. Sehingga intinya pada patah tulang epifisis ini bisa terjadi cedera sehingga bisa terjadi fraktur, patah ataupun terjadi dislokasi, khususnya pada lempeng pertumbuhan. Karena daerah lempeng pertumbuhan itu daerah paling lemah ya, di antara struktur tulang, meskipun fungsinya itu krusial. Oke, sampai sini ada mau ditanya, Dek? Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam os kranium. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, sempat sedikit dijelaskan bahwa di kranium secara garis besar itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada disebut viscerokranium, adalah tulang-tulang kranium yang membentuk struktur wajah. Sedangkan ada juga disebut neurokranium. Jadi neurokranium ini bertugas sebagai rumah dari otak atau cerebrum. Nah, neurokranium itu terdiri sekitar dari 8 tulang yang terbagi menjadi 2 bagian. Jadi beberapa tulang ada di calvaria cranii dan beberapa tulang ada di basis cranii. Nah, sedangkan viscerokranium itu dia terdiri dari 15 tulang yang membentuk wajah seseorang. Karena itu kenapa wajah seseorang itu bisa berbeda-beda, karena ada viscerokranium. Nah, ini kita lihat reminding. Ini adalah cranium aspectus anterior. Jadi dilihat dari depan. Saya kira sudah tidak usah bahas terlalu jauh ini karena rata-rata sudah hafal tulangnya kan? Seperti os frontal, maxilla, mandibula, zygomaticum, foramen orbita, fissura orbitalis. Ini potongan anterior ya, potongan aspektus lateral. Jadi dilihat dari samping. Ini ada os frontal, parietal, temporal, occipital, mandibula, terus ada zygomaticum, foramen orbita, os nasal, dan detes sendiri. Sedangkan ini tampakkan kranium dari atas ya, dari superior. Ini kita lihat ada frontal, parietal, dan ini ada sutura. Jadi sutura itu sebenarnya itu adalah bukti bahwa ketika kita masih kecil, baru lahir, kepala tulang di kepala itu tidak tersusun rapi. Dalam tanda kutip, dia masih bisa berubah-berubah. Karena itu, sutura ini itu nanti pada saat proses kelahiran, pada waktu masih janin, dia akan mengikuti ukuran kepala. Kepala bayi itu akan mengikuti
ukuran dari tempat keluar dari ibunya. Karena itu dia harus meminimalisasi diameter dari kepalanya. Nah, karena itu terbentuklah sutura. Jadi ada sutura sagittalis yang membagi antara os parietal dextra sinistra, kemudian ada juga sutura coronaris. Nah, ini antara tulang parietal dan tulang frontal. Nah, ini adalah calvaria cranii yang saya bilang. Jadi calvaria cranii itu terdiri dari beberapa tulang-tulang. Di tengah ini ada sutura sagittalis ya. Nah, di bawah sutura sagittalis itu berisi cuma crista. Kita lihat struktur ini. Ini adalah struktur di kepala ya. Nah, jadi rambut, setelah rambut itu ada kulit. Nah, jadi kulit itu nanti yang membantu tulang kepala untuk sebagai barier trauma. Nah, jadi dari kepala sampai ke lapisan bawah sebelum tulang itu disebut dengan scalp. Nah, di bawah di sini ini adalah tabula eksterna. Jadi tabula eksterna ini fungsinya itu sebagai lapisan tulang di bagian dalam, lapisan eksternal. Di bawah ini tabula interna. Nah, di atasnya itu adalah sebenarnya di bawah dari tubula eksternal itu terdapat jaringan tulang yang berspons. Nah, yang spons ini itu biasa disebut dengan lapisan diplo. Oke, sampai sini ada mau tanya deh? Tapi dok mau bertanya dok. Iya. Yang mengenai tadi dok tulang kartilago dengan tulang kompak. Mau bertanya dok, kenapa tulang kartilago itu dia tetap bisa tumbuh, padahal dia sifatnya avaskular dok. Dia itu dapat nutrisinya dari mana dok? Tapi dok. Iya. Jadi karena dia itu avaskular, tadi saya bilang cara kerjanya itu seperti ekstraseluler. Tetap tulang rawat itu kenapa dia bisa sifatnya beregeneratif? Karena meskipun dia tanpa pembuluh darah, tapi dia bisa menghasilkan metabolisme sendiri karena dia itu suatu sel yang dimana bahan-bahannya dia ambil dari nutrisi yang ada juga di dekat tulang. Jadi dia sifatnya ekstraseluler. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau langsung dialiri makanan langsung dari pembuluh darah. Karena itu dia punya sifat regeneratif sendiri, karena dia sifatnya sel, dia bisa membelah kan. Jadi tulang rawan itu membelah. Seperti itu deh. Tapi terima kasih dok. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini adalah lapisan diplo, di mana dia bersifat kayak substantia spongiosa ya. Ini, dia ada rongga-rongganya. Nah, ingat neurocranium itu dibagi menjadi dua. Tadi ada calvaria cranii sebagai atap dari kepala kita, ada basis cranii. Ini adalah basis cranii. Jadi basis cranii itu lantai dari otak kita terdiri dari 3 bagian. Ada disebut fossa cranii anterior, fossa cranii media, dan ada fossa cranii posterior. Anterior, media, posterior. Nah, ini adalah nama-nama tulang ya.
Nama-nama tulang yang termasuk dia bagian dari fossa anterior, ini termasuk dari fossa media, dan ini termasuk dari fossa posterior. Nah, aspek klinis, ada beberapa aspek klinis yang harus kalian tahu. Pertama, ada disebut fraktur os calvaria. Jadi, karena calvaria itu merupakan struktur tulang yang sangat kuat, karena itu calvaria ini mempunyai fungsi proteksi yang paling vital di dalam encephalon atau bagian dari isi kepala kita. Dari sudut pandang klinis, patah tulang kranium menjadikan klinis waspada terhadap sifat dan kekuatan cedera. Jadi kalau ada sesuatu, ceritanya kalau terjadi fraktur calvaria, artinya kita bisa apa kita bisa andaikan kalau ada fraktur di calvaria. Kira-kira kalau kalian punya pintu ya, kalau kalian punya pintu, coba Randel. Randel Pratama. Tapi iya dok. Kalau kau punya pintu, kau kunci. Tiba-tiba ada yang mendobrak pintumu, sehingga pintumu itu rusak. Pertanyaannya, di luar itu ada bapak-bapak dengan ada anak kecil. Pintumu terbuka dan hancur. Kira-kira siapa yang paling bisa? Apakah bapak-bapak atau anak kecil? Hai Randel. Randel. Tapi iya dok. Patah-patah suara dokter tadi dok. Kalau ada orang yang mendobrak, ini kau punya pintu. Ada yang mendobrak pintumu sampai rusak. Ketika kau melihat di luar, ada bapak-bapak dan ada anak-anak. Kira-kira kau bisa prediksi siapa yang mendobrak pintumu sampai rusak? Apakah anak-anak atau bapak-bapak? Tapi dok, anak kecil dok. Jadi anak kecil yang mendobrak sampai rusak pintumu. Kalau mu tadi? Bapak-bapak, tapi anak kecil yang fraktur dok. Tapi. Anak kecil yang fraktur. Ini saya cuma mengandaikan ini yang mendobrak pintumu sampai rusak. Apakah anak kecil atau bapak-bapak? Tapi dok, bapak-bapak dok. Ya, itu tandanya kenapa kok curiga bapak-bapak? Kenapa bukan anak kecil? Randel? Tapi dok, karena tenaganya ini dok lebih besar dari anak kecil dok. Lebih kuat dorongannya bapak-bapak dok. Nah, begitu juga. Oke. Itu adalah analogi dari fraktur calvaria. Ketika terjadi fraktur pada calvaria, itu pasti makna klinis selalu kita berpikir pasti ini benturannya itu keras. Tidak mungkin kau cuma dijatuhi mangga, tiba-tiba fraktur calvaria. Tidak mungkin. Atau
Kodi Kandato sama Ahmad Wirawan, tiba-tiba fraktur kalparia tidak mungkin. Kalparia kemungkinan besar trauma atau tekanan yang membuat itu besar. Jadi itu kita bisa memprediksi. Nah, kalau tekanan itu besar, kemungkinan bisa juga berpengaruh pada ensephalon atau daerah organ dalam kranium. Nah, sedangkan ada juga disebut dengan patah tulang kranium dengan depresi. Jadi patah tulang kranium dengan depresi adalah fragmen tulang mengalami depresi di bawah kecembungan kranium yang normal. Hal ini dapat mengarah pada kerusakan sekunder, arteri vena. Nah, jadi ada namanya pertumbuhan tulang kranium yang membuat terjadinya depresi. Nah, cedera primesenteric dapat juga disebabkan oleh patah tulang jenis ini. Apa yang terjadi kalau misalnya terjadi patah tulang di kranium, itu akan mengakibatkan kerusakan meskipun kecil di kepala karena banyak pembuluh darah, terjadi hematom. Nah, hematom ini itu bisa membuat tekanan depresi pada ensephalon. Jadi kita jangan bilang kerusakannya kecil, oh retak aja sedikit. Retak aja sedikit. Tidak fraktur tapi retak-retak sedikit. Nah, keretakan sedikit ini bisa mengakibatkan terjadinya hematom yang dapat menekan dari ensephalon. Kemudian ada patah tulang campuran. Nah, kalian bisa baca ini didapatkan pada tulang bersama-sama dengan robekan kulit yang memungkinkan masuknya infeksi. Jadi misalnya ada luka bacok, ada biasa orang dibacok pakai parang kepalanya, jadi kulitnya terobek, kalparianya juga kadang retak. Nah, hal ini kalau kita bisa lihat, kalau ada luka eksternal sampai ada kerusakan kalparia, kita harus hati-hati terjadinya infeksi di kepala. Kemudian ada patah tulang pterion. Nah, pterion itu adalah daerah melingkar yang penting pada aspektus lateralis cranium. Tempat tulang frontal, parietal, sphenoidal, dan temporal bertemu. Nah, kalau kita lihat ini gambar 86, ini kita lihat ini adalah daerah pterion. Jadi ada dua aspek klinis yang bisa kita lihat. Kalau ada jejas di daerah pterion, kemungkinan itu bisa dua hal. Bisa tulang-tulang ini terganggu. Misalnya frontal, parietal, sphenoidal, dan temporal. Nah, karena ini tempat bertemunya, di pterion ini tempat bertemunya tulang-tulang ini. Jadi bisa saja terjadi fraktur destruksi atau ada retakan di daerah tulang-tulang di dalam. Nah, sehingga bisa menyebabkan terbentuknya hematoma. Jadi hematoma itu tadi saya bilang, hematoma itu bisa menyebabkan depresi pada ensephalon. Sehingga bisa terjadi fatal kalau terjadi depresi pada ensephalon. Nah, selain itu, di daerah pterion ini terdapat ada pembuluh darah besar. Nah, kita lihat, memperlihatkan posisi arteri. Jadi, ini adalah arteri meningia media. Di daerah pterion itu ada arteri besar. Sehingga kalau terjadi luka di daerah sini harus hati-hati. Karena kenapa? Arteri meningia itu langsung di daerah menings.
Sorry dek, tiba-tiba mati lampu. Tes, kedengaran suaraku dek? Tahu dok, iya dok. Oke. Tiba-tiba mati lampu, jadi mati wifi-nya. Oke. Kita lanjut ini. Nah, kita lanjut ke os vertebra saja. Jadi os vertebra itu tersusun dari 33 tulang ya. Jadi terdiri dari 7, 12, 5, 5, 4. 7 cervicalis, 12 thoracalis, 5 lumbalis, 5 sacralis, dan 4 coccygeus. Nah, tulang-tulang ini, di antara tulang-tulang ini terdapat batalan yang disebut dengan discus intervertebralis. Jadi mulai bawah vertebra cervicalis 2 sampai ke bawah vertebra lumbalis 5. Jumlahnya ada 23 diskus. Nah, jadi 5 vertebra itu bersatu disebut dengan sinostosis. Seperti os sacrum dan coccygeus itu terjadi sinostosis atau penggabungan. Nah, komponen vertebra itu 75% dan diskus itu 25%. Jadi vertebra itu dia berbentuk dia lurus vertikal tapi dia membentuk lekukan. Jadi ada konkav ke dorsal atau biasa disebut dengan lordosis cervicalis plus lumbalis. Jadi yang lordosis itu adalah cervicalis dan lumbalis ya. Kyphosis itu thoracalis dan sacralis. Bila melengkung ke lateral itu disebut dengan skoliosis. Nah, ini kita lihat. Ini adalah os vertebra ya. Os vertebra di mana ciri-ciri umumnya seperti ini. Jadi dia terdapat korpus, ada korpus vertebralis, ada dia arcus vertebralis. Nah, arcus vertebralis itu terdiri di bagian anterior itu ada pediculus, di bagian posterior itu ada lamina. Ada juga tonjolan-tonjolan ini. Tonjolan ini disebut dengan processus ya. Processus spinosus. Ada juga processus transversus, ini yang spinosus. Transversus, ini spinosus. Nah, lubang dikelilingi corpus plus arcus ada foramen vertebra ini. Foramen vertebra ini itu dilewati oleh medula spinalis ya. Husein jangan tidur. Tapi dok, iya dok. Oke, memang bikin ngantuk ini kuliah deh. Tapi ini penting ya untuk kalian masuk ke nanti di aspek klinis di tulang. Kalau kalian masuk ke penyakit. Terus ada intervertebralis atau biasa disebut dengan intervertebralis boleh. Jadi dia berbentuk saluran panjang. Nah, surface anatomi, jadi kita bisa meraba ya. Jadi kita bisa meraba dari luar dan kita kompasi. Kita kompasi untuk melihat prosesus. Jadi kalau kita temukan posisi di kepala, ini adalah posisi protuberansia occipitale externa. Sedangkan di bawah protuberansia, kalau kita dapat tonjolan, ini adalah tonjolan processus spinosus dari cervical pertama, 1. Jadi dia ini adalah atlas ya. Kemudian masuk ini ada proses spinosus cervical 8. Ini dia di daerah pertengahan kolum.
di bawahnya itu ada prosesus yang lain-lain. Silakan kalian baca sendiri ya. Ini kentara dari luar, prosesus spinosus vertebra. Kemudian ada thoracalis 1. Nah, ini bentuknya ya. Saya bilang tadi, ini adalah bentuk dari lordosis, kifosis, lordosis, kifosis. Jadi normalnya servikal itu dia lordosis, nanti torakal itu kifosis, kemudian lordosis, kifosis sampai coccygeus. Nah, ini dari luar ya, kita lihat. Kita dari lihat, ini dia bentuknya seperti ini, huruf M. M. Nah, aplikasi klinis, nanti kalian pelajari ada kelainan disebut dengan spina bifida. Jadi spina bifida itu merupakan kelainan kedua sisi arcus vertebra yang terjadi pada vertebra daerah bawah. Dia gagal menyatu. Nah, jadi kanalis vertebralisnya itu terbuka, jadi terjadi herniasi, disebut dengan spina bifida. Kemudian ada vertebroplasti. Ini adalah suatu teknik untuk mengisi korpus vertebra dengan semen tulang. Kemudian ada vertebra karsinom. Nah, macam-macam nanti kalian akan dapat. Nah, ini adalah kelainan yang disebut dengan skoliosis. Jadi kurvatura lateral itu dia miring. Ini. Ini dia miring. Nah, ini bisa juga terjadi kifosis yang normal, lordosis dan abnormal. Terus ada variasi jumlah vertebra. Jadi ternyata vertebra itu ada yang ternyata bersatu, sehingga bukan jumlahnya 33 kayak tadi. Mungkin dia ada yang berkurang karena terjadi penyatuan dari vertebra itu sendiri. Dia terjadi sidostosis. Nah, part terakhir ini adalah ekstremitas superior. Yang tadi saya bilang bahwa ekstremitas itu dibagi menjadi tulang-tulang yang sifatnya singulum, ekstremitas superior, dan ada sifatnya liberal. Jadi yang singulum itu seperti clavicula dan scapula, sedangkan brachium, antebrachium, manus itu sifatnya liberal, bergerak sendiri. Nah, aspek klinisnya ini ada. Jadi bisa terjadi patahan, jadi bisa terjadi fraktur kolum chirurgicum. Nah, ini kita lihat anatomi. Nah, jadi kolum chirurgicum itu berada di tengah ini, di daerah proksimal dekat caput humerus. Jadi di sini bisa terjadi patah, paling sering terjadi fraktur. Karena kenapa? Di sini adalah tumpuan utama dari tulang ketika kita beraktivitas. Nah, ini adalah gambar clavikula. Jadi clavikula pada bagian lateral dan medial. Ini kita lihat intinya juga bisa terjadi fraktur clavikula. Sedangkan ini adalah ekstremitas inferior, akan baca saja. Nah, ini adalah tulang pelvis. Nah, tulang pelvis itu bisa juga terjadi fraktur. Tapi fraktur pada tulang pelvis itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada cedera itu terjadi tanpa ada. Jadi pada tulang pada di crista iliaca
tidak terjadi patahan. Nah, cedera TP1 mungkin bukan cuma yang signifikan. Sedangkan cedera TP2 terjadi tunggal pada cingulum pelvikum. Contohnya adalah patah tulang tunggal pada cingulum dengan diastasis, pemisahan simpis pubica. Kemudian yang ketiga itu terjadi dengan patah tulang pada orang umum. Sedangkan cedera tipe 4 itu terjadi di acetabulum. Nanti kalian pelajari tentang cedera tersebut. Lihat ini makna-makna klinis yang kalian bisa dapatkan saat kalian menjadi seorang dokter. Ini kita lihat kaput femur itu sudah mulai keluar dari acetabulum. Nih, kita lihat dia sudah mulai dislokasi juga. Ada juga disebut dengan sin splintings. Splints itu adalah istilah umum untuk pasien yang mengalami keluhan nyeri dan rasa tidak nyaman pada daerah tengahan tibia. Jadi tengahan tibia menyebabkan tersering sinus meliputi tendonisis, periostesis tibia atau medial dan tipe-tipe stress syndrome. Ini kita lihat tulang-tulang yang oke. Cukup. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan, Dek? Ayo, ada yang mau ditanyakan, Dek? Oke, karena mungkin ini sudah waktunya. Nanti kalian akan masuk di neurologi. Saya tidak tahu bagaimana nanti neurologi dan artrologi itu akan dijelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, yang paling penting dalam anatomi adalah bagaimana sekarang kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis kasus-kasus klinik yang berhubungan dengan struktur-struktur anatomi. Itu yang paling kalian tahu. Oke. Kalau begitu, terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Ya, saya izin ya.